Bapa, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Semoga kami yang mengenal Engkau dengan iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu.
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para majusi itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak saudara sekalian, apa yang dilakukan, diperbuat oleh ketiga raja dari timur memberi teladan bagi kita bagaimanakah kita menjadi umat Allah yang rajin mencari, bertanya, dan mengupayakan bisa menemukan Yesus Kristus. Dan hari ini kita semua sudah pas datang untuk sembahyang, dan nanti dikatakan akan ada pelantikan pengurus, ketua, sekretaris bendara dan sebagainya, baik di wilayah maupun di lingkungan, supaya para pengurus untuk juga dengan pertolongan Roh Kudus mencari menjadi pengurus itu bukan naik 1 pangkat tetapi turun 3 pangkat. Karena apa? Pengurus itu harus lebih rajin dari yang lain. Misal di sini ketua-ketua lingkungan itu harus ada. Jangan dipanggil ketua lingkungan ada. Tadi saya lihat dia baru cari rumput, Romo. Aduh, nyem. Jangan. Ya. Karena apa? Dari pengurus menjadi contoh bagi yang lain, supaya tidak ada pengurus seperti di kampung saya. Di kampung saya itu pengurus dipilih sing ora tau mangkat, sing gaweane judi, sing ora tau gane ndem ngono, terus dipilih dadi ketua lingkungan ben bertobat. Ngono karepe gitu. Malah kabeh anak buah diajak ndem. Ya, main judi semua. Maka ya sampai, iya betul, sampai kalau ada kematian dia paling rajin datang. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 tidak pernah absen, bahkan tidak pernah pulang. Karena apa? Judi di situ. Ya, itulah. Ya, maka para pengurus supaya rajin beriman dengan baik dan berjalan di jalan yang lurus. Dan dikatakan bagaimana pengalaman 3 raja, supaya pengurus juga rajin mencari siapa yang sudah ada, tidak usah dicari, tetapi dicari yang tidak rajin lagi ke gereja, tidak aktif lagi ke gereja. Apa sebabnya? Apakah karena sudah tua? Kalau sudah tua, carikan jalan supaya dia bisa selamat, gitu ya. Kegiatan-kegiatan lingkungan pengurus ada. Tidak usah gentenan, ketua dan wakil ketua. Di kampung saya itu begitu. Kalau nggak ada ketuanya, wakilnya. Kalau ketua dan wakil tidak ada, sekretarisnya. Kalau ketua tidak ada, bendaharanya. Kalau semua tidak ada, maka pulang semua saja. Tidak usah susah-susah ya. Itu pengurus. Maka dengan Anda menyanggupkan diri menjadi pengurus, Anda sebetulnya sedang mengikatkan ikat pinggang di
ning bangkeanmu. Artinya apa? Disitulah Anda sebetulnya mempersiapkan diri dengan baik untuk menjaga kehormatanmu sebagai anak-anak Allah. Ya, gitu. Jadi jangan ditanya Pak Ketua di mana? Duka Rama pun sawantawis pancen mboten aktif. Ngopo dadeke ketua? Ya, ndak usah susah-susah. Ya. Tapi mboten usah dirasani Rama, riyen pun dados ketuane pun purun pun apik. Iya, riyen apik. Saiki ngrusaki. Maka Bapak Ibu menurut daftar ini pengurus yang akan dipanggil namanya itu ada 14. Siap semua? Lu udah siap enggak apa-apa, bilang aja enggak siap, itu enggak jadi lantikan enggak masalah loh. Jangan wah yang enggak enak lah, enggak. Kalau memang enggak siap enggak usah dilantik, itu kan enak saya. Lu ngelantik ki ya beban tak kandhani. Ngono. Ono apa-apa ya ditanya, lu dhisik dilantik ora ditakoni. Ora aku ya ngono, tapi wis tak tanya, siap. Segera siap mending tunjuk jari saya enggak siap, lu genah. Ndak usah ikut pelantikan ngono lho, enak gitu. Enak saiki timbang sesuk-sesuk gawe masalah. Itu lho. Enak lho kita itu, ndak usah susah-susah. Kalau sudah siap berangkatlah. Ya. Jangan ning dalan iki deleh ngarep ngregoni, deleh mburi gondeli jegali jan. Iku wong-wong model ngene iki nganyelke tak kandhani. Ning ngarep ngregoni, deleh mburi jegali. Ngerti nek guru kaya ngono aku iso. Lah ya iso kabeh iso. Mung gelem ora. Ketua lingkungan sok dilokke kok. Ketua lingkungan. Sing biasane bapak-bapak ki ra nganggo. Ngono ki biasane temannya bapak-bapak. Maka dan yang kedua, ora meden-medeni. Ketua lingkungan dan pengurusnya itu harus punya uang. Romo kok ngerebut uang? Iya. Ya. Pengurus ketua lingkungan punya uang. Ndak punya uang pusing tak kandhani. Ya, ngono. Engko umate arep digawe ki minimal dapat WA undangan. Nek ra teko kok ya elek men, nek teko dadak gresek-gresek ngono. Itu lho aku ngomong itu bukan menduga-duga. Masku ya ketua lingkungan dadi iku nek nggere ana sing arep digawe mbuh sunatan anake ana digawe liya-liya pengurus itu dapat undangan minimal melalui WA dan datang. Kalau enggak datang dirasani titenono ngono isian ya, mengerikan sekali. Oleh karena itu juga perlu diakon pengurus datang tampil lebih baik dari yang lain, minimal diupayakan. Neng gereja, neng lingkungan, neng wilayah kegiatan minimal harus mandi dan gosok gigi. Soalnya apa? Harus ngomong. Itu ngomong ora sok gosok gigi gawene udut kaya aku ngopi ra leren. Wah ambune cangkeme ya. Tetek. Nah, begitu pengurus ya, supaya pelan-pelan dipelajari dengan baik-baik. Dan pengurus itu bukan penguasa. Kalau menjadi bagian dari pemerintah itu bagian dari penguasa. Kalau bagian dari pengurus gereja itu pelayanan, gitu ya. Jadi tidak ada harapan sesuatu bagi kita pengurus. Selain pengharapan kita adalah bagaimanakah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibu bapak saudara sekalian, marilah kita memasuki upacara pelantikan bagi para pengurus wilayah dan lingkungan periode 2026-2028.
Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasihi Tuhan, tibalah saatnya pelantikan pengurus wilayah dan lingkungan Paroki Maria Marganingsih Kalasan periode 2026-2028. Nama-nama calon ketua wilayah dan ketua lingkungan dipanggil berdiri di tempat duduk masing-masing. Nama-nama pengurus lingkungan tidak disebut satu persatu, akan tetapi berdiri di tempat masing-masing. Para calon ketua wilayah Santa Maria Kalasan Barat dan wilayah Santo Yusuf Kalasan Barat dan beserta ketua lingkungan di Paroki Maria Marganingsih Kalasan periode 2026-2028 kami persilahkan berdiri, yakni 1. Ketua Wilayah Santo Yusuf Kalasan Barat Alexander Joko Wintolo. 2. Ketua Wilayah Santa Maria Kalasan Barat Yohanes Pembaptis Marsudi. 3. Lingkungan Santo Andreas Sorogenes Yohanes Kawi Diono. 4. Lingkungan Santa Clara Juwangen Agnes Maria Retno Abri S. 5. Lingkungan Santo Alusius Juwangen Albertus Lili Nova Trianto. 6. Lingkungan Santo Yakobus Juwangen Yohanes Imam Santoso. 7. Lingkungan Santo Thomas Juwangen Benedictus Enariono. 8. Lingkungan Santo Eripirtus Juwangen Agustinus Aris Widiantoro. 9. Lingkungan Santos Petrus Karanglo Marcelinus Surya Wirawan. 10. Lingkungan Santo Brayat Nasaret Kadirojo 1 Antonius Pranomo. 11. Lingkungan Santo Malaikat Gabriel Kadirojo 1 Anna Maria S. Kurniasih. 12. Lingkungan Santo Brayat Minulyo Kadirojo 2 Yohanes Mujianto. 13. Lingkungan Santa Sakra Familia Kadirojo 2 Dominikus Suryawan Adi Nugroho. 14. Lingkungan Santo Stefanus Karanglo Franciscus Saverius Sidik Margono. Dan semua pengurus wilayah dan lingkungan lainnya dipersilahkan turut berdiri. Saudara-saudara yang akan saya lantik pada hari ini, apakah saudara-saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia dengan ikhlas hati. Jika demikian, ucapkanlah janji kesediaan saudara di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati untuk menunaikan tugas kami sebagai pengurus lingkungan dan wilayah di Paroki Maria Marganingsih Kalasan masa bakti tahun 2026 sampai 2028 selaras dengan kemampuan yang ada pada kami yang telah kami terima dari Tuhan. Kami akan menyumbangkan waktu dan tenaga kami demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di lingkungan dan wilayah kami. Karena itu, menjalankan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah mendampingi kami sebagai pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami.
Saudara-saudari, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para calon pengurus dalam menanggapi tugas yang hari ini secara resmi dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ialah yang maha tahu pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau telah memilih saudara-saudara kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus lingkungan dan wilayah di Paroki Maria Marganingsih Kalasan masa bakti 2026 sampai 2028. Semoga semangat cinta kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, meresap dan menjiwai pelayanan mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesetiaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sebagai pengurus lingkungan dan wilayah di teritorial masing-masing, dengan tetap sebagai satu kesatuan Dewan Pastoral Paroki Maria Marganingsih Kalasan periode 2026-2028, dan saya tetap berdoa saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara sekalian dalam menjalankan tugas ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak Ibu pengurus baru, saya persilakan kembali ke tempat duduk dan selamat menunaikan tugas serta tanggung jawab sebagai pengurus dan tugas masing-masing. Dan kepada petugas dan pengurus lama, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi keterlibatannya dalam pelayanan dan juga pengembangan iman umat. Tuhan senantiasa memberkati melindungi kita kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdiri kita teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus Kristus. Berkat Dia, kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris, agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa sumber cahaya menerangi para pejabat pemerintahan, agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar masa pembaruan dan pembangunan sekarang ini jangan sampai membuat kami bingung dan acuh tak acuh, melainkan menggugah kita untuk sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Yalah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Semoga kami layak ambil bagian dalam kalan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebagai lambangkan dalam percampuran anggur dan air ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan kami dimaklumkan, dikurbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia nampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan para kudus kami mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami meratakan hingga sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan.
Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau bersabda kepada para rasul, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan padamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah. Saudara sekalian, inilah Yesus Kristus penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, para muda dan mudi, serta Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru. Mohon maaf untuk minta waktunya barang 2 atau 3 atau 4 bentar. Baru saja kita mengikuti pelantikan untuk para pengurus baik wilayah dari Yusuf maupun wilayah dari Santa Maria. Khususnya untuk wilayah Santo Yusuf, kita tahu ini wilayah yang boleh dikatakan cukup muda pemekaran dari Santa Maria. Jadi untuk wilayah Yusuf ini baru terbentuk secara resmi itu tanggal 28 Oktober 2015 ya. Dan waktu itu secara mendadak kita meminta Bapak F.A. Hartanto untuk menjadi ketua wilayah sementara atau antar waktu. Kemudian ketika memasuki periode kepengurusan 2017 sampai 2019, itu ketua wilayah terpilih itu Bapak B. Sumaryono. Dan waktu itu kita juga tahu sedang membangun tempat ibadat ini, sehingga terbentur dengan masalah kepengurusan surat-surat dan sebagainya, sehingga supaya tidak berkatnya terlalu banyak untuk Pak Mariono, lalu Pak Mariono sebagai ketua pembangunan dan ketua wilayah dilimpahkan kepada Pak V. Budiono dari dari lingkungan Heribertus. Yang tadi Pak Hartanto dari Clara, Pak Mariono dari Yakobus. Kemudian periode berikutnya 2020, 2022, lalu 2023 sampai 2025 itu dipercayakan kepada saya, karena juga seiring dengan penyelesaian untuk pembangunan tempat ibadat ini. Dan periode berikutnya ini 26 sampai 28 akan dipegang oleh Bapak Alexander Joko Wintolo ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami pengurus yang lama banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kerjasama, atas komitmennya dari Bapak Ibu semua. Terlebih-lebih kemarin untuk penyelesaian pembangunan tempat ibadat kita ini, sehingga kita mempunyai tempat ibadat yang seperti ini. Ya boleh dikatakan hampir semua yang masuk ke sini mengatakan bagus dan nyaman. Semoga juga Bapak Ibu yang ada di sini sungguh-sungguh merasa nyaman, merasa sungguh bertemu dengan Tuhan. Jadi semoga tempat ini juga sungguh menjadi tempat yang nyaman untuk kita dapat berkumpul bersama untuk menghadap Tuhan dan bersyukur kepadanya. Tentu saja juga tidak lupa mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk tim pembangunan dari awal menanam pondasi pagar maupun pondasi gereja ini sampai terbentuknya gereja ini, juga kepada yang mengurus surat menyurat dan sebagainya, sehingga gereja kita ini sungguh menjadi gereja yang resmi, tanah juga resmi, bangunannya juga sudah mempunyai izin dan sebagainya. Kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih kepada
tim pembangunan yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dan untuk pengurus yang baru, selamat atas kesediaannya, kerelaannya untuk seperti diatur ke Romo tadi turun derajat dong, atau turun pangkat ya. Semoga nanti saya naik pangkat lagi menjadi umat biasa. Saya yakin seperti halnya waktu kita membangun itu tidak sedikit halangan, tidak sedikit rintangan, tetapi percaya bahwa umat kita, wilayah Santo Yusuf khususnya, boleh dikatakan sangat guyup sehingga dapat menyelesaikan pembangunan tempat ini. Saya juga yakin nanti karena sudah terbangun dan juga sudah berdiri seperti ini, yakin nanti juga akan terpelihara dengan baik. Hanya saja memang banyak yang mengatakan membangun atau melahirkan anak misalnya itu lebih mudah daripada mendidik, memelihara kelanjutannya. Semoga nanti dengan periode yang baru ini tempat ini sungguh-sungguh akan menjadi semakin nyaman untuk siapapun yang ingin bertemu dengan Tuhan, ingin bersyukur kepadanya. Sekali lagi propisiat untuk para pengurus baru, baik dari wilayah Santo Yusuf maupun dari wilayah Santa Maria. Sebelum saya akhiri, ada yang terlewat tadi, ini sekedar pengumuman. Nanti Bapak Ibu pengurus baru sebelum kundur mohon ke belakang, ke meja pimpong di belakang untuk tanda tangan daftar hadir. Tapi maaf gak ada amplopnya, sekedar tanda tangan saja daftar hadir. Jadi nanti silakan masing-masing ke belakang nanti itu. Kemudian juga sebelum kundur nanti atau sebelum ke belakang ada baiknya nanti per wilayah nanti nyuwun kesediaan Romo juga untuk foto bersama Romo di depan sini. Monggo nanti per wilayah nggih bersama Romo nanti. Itu sekali lagi kami juga mohon maaf bila dalam kepengurusan kami ada banyak kekurangan, banyak kepincangan, ya banyak hal-hal yang mungkin sangat tidak berkenan untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya umat wilayah Santo Yusuf. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi berusaha sesempurna mungkin. Semoga nanti pengurus yang baru akan jauh lebih sempurna dari para pengurus sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga wilayah kita semakin berkembang, gereja kita semakin berkembang, dan banyak umat bisa bersyukur di tempat ini. Matur nuwun, berkah dalem. Tadi ada acara foto. Acara foto. Ya, acara foto cepet. Selar nguyuh aku. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Wilayah Yusuf
Ya, Santa Maria Romo belum Romo. Satu lagi, Santa Maria belum.